Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, sedang melaksanakan KKN di Padukuhan Ngawen Sidokarto, Godean Sleman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis apa saja yang digunakan dalam aplikasi meeting selama work from home. Jadi di sini ada dosen pendamping lapangan saya bernama Insinyur Lestanto Budiman M. Hum. Jadi di sini merupakan ada aplikasi-aplikasi pendukung untuk work from home. Jadi yang pertama ada Google Classroom, dan Google Classroom ini merupakan aplikasi yang biasa digunakan dalam study from home biasanya, dan bisa juga untuk work from home mungkin. Jadi Google Classroom ini tidak bisa tatap muka secara online, jadi hanya merupakan sebuah tugas-tugas atau penyampaian-penyampaian dalam bentuk teks. Selanjutnya ada Google Meet. Nah, Google Meet ini agak meningkat, jadi dia walaupun aplikasi yang sederhana namun bisa digunakan untuk meeting dan menampilkan wajah atau seperti video call seperti itu. Kemudian ada Skype, sama seperti Google Meet juga. Kemudian ada Webex yang mungkin ada peningkatan dalam fitur-fitur, dan juga yang terakhir ada Zoom. Nah, Zoom ini juga merupakan aplikasi yang fiturnya lebih lengkap daripada yang lain, namun mungkin kapasitas aplikasi tersebut lebih besar gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di HP itu membuat HP agak nge-lag biasanya, atau jaringannya harus lebih kuat daripada yang lain. Nah, untuk Google Meet sendiri merupakan sebuah aplikasi konferensi percakapan video secara online. Ini adalah versi lain dari Google Hangout yang biasanya seperti kayak chat di WhatsApp seperti itu. Kemudian di sini dalam satu sesi konferensi Google Meet mengundang hingga 25 peserta. Jadi kelebihan dari Google Meet ini dapat mengaktifkan teks jika suara tidak terdengar, yaitu biasanya pada pojok kanan atas ada tulisan sesi atau caption, itu bisa diklik saja dan nanti akan muncul suatu caption atau tulisan jika tidak terdengar suaranya. Kemudian ada Zoom. Yang kedua ada Zoom, yaitu yang lebih biasanya lebih banyak digunakan untuk video conference yang lebih besar kapasitasnya. Jadi kelebihan dari Zoom sendiri dapat melakukan meeting hingga 100 partisipan itu secara gratis, namun untuk lebih dari 500 orang mungkin nanti aplikasi ini berbayar. Jadi yang untuk gratis itu bisa melakukan video selama 40 menit video conference. Kemudian yang ketiga, dapat mengulang lagi jika durasi sudah habis karena bisa direkam seperti itu ketika meeting. Kemudian kualitas suara dan gambar sudah HD. Kemudian nanti ada bisa dilakukan adanya fitur screen sharing. Kemudian yang keenam ada akses ke virtual background, karena barangkali di dalam kegiatan meeting tersebut berada di rumah dan mungkin sedang acak-acakan kondisinya, dan bisa digunakan background virtual ini. Kemudian menjadwalkan hingga merekam keseluruhan meeting. Yang ke-8 ada membagi partisipan menjadi beberapa ruangan dengan fitur breakout rooms. Nah, ini adalah contoh dari virtual background. Jadi aplikasi ini menyediakan 3 background default dan juga bisa menyertakan gambar lain dengan rasio 16:9 dengan maksimal ukuran 5 MB. Terima kasih. Gunakan Google Meet. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Maka selanjutnya kita akan mendaftar. Nah, saya menggunakan akun email saya. Nanti setelah kita mendaftar, tampilannya akan muncul seperti ini dan langsung bisa digunakan. Ini bisa contohnya langsung saja kita memulai new meeting dengan mengundang teman-teman. Nah, kita bisa langsung share saja invite untuk teman-teman, yaitu share langsung bisa ke WhatsApp, bisa ke clipboard atau yang lainnya. Nah, bisa di copy to clipboard. Ketika sudah mendapatkan linknya, kita bisa langsung share link kita ke teman-teman. Misalkan saya ada teman yang bernama Ami, kita paste dan langsung saja kita share linknya.
Nah, nanti ketika kita sudah men-share linknya, nanti bakalan ada orang-orang yang bergabung dengan grup di sini. Nah, untuk fiturnya sendiri nanti di sini ada CC, yaitu nanti keluar caption. Biasanya ketika kita sedang berdiskusi keluar caption bahasa Inggris. Kemudian nanti di sini ada mute, atau kita ketika ada berdiskusi dan mungkin hanya fokus ke satu orang, kita akan mematikan suara kita yaitu mute. Nah, untuk unmute kembali nanti kita akan unmute. Kemudian ada fitur ada mute dan unmute ketika misalkan ada beberapa orang yang sedang berdiskusi dan kita diharapkan untuk tenang. Karena agar tidak terjadi gema ataupun yang lainnya, kemudian kita bisa menonaktifkan video seperti ini. Selanjutnya fitur yang lainnya itu ada untuk share, dan ini switch kamera untuk perpindahan kamera. Kemudian nanti kita akan, jika kita sedang presentasi atau ingin menampilkan screen, bisa present. Nah, nanti di sini ada tampilan sebuah PPT atau yang video lainnya, bisa ditampilkan ketika sudah selesai. Maka ketika sudah selesai, maka tinggal pencet stop saja. Kemudian jika ingin men-share link lagi, bisa langsung share. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa di-share menggunakan aplikasi meeting. Sekian. Terima kasih. Untuk aplikasi selanjutnya kita bisa menggunakan Webex Meet. Nah, untuk jika tidak ingin mendaftar, maka langsung saja kita pencet join meeting. Namun jika ingin mendaftar, pencet sign up. Kalau misalkan sudah mempunyai akun, berarti pencet sign in. Jadi kemudian jika ingin kita join, nah ini langsung masukin link yang sudah tersedia. Misalkan adalah ini, link yang sudah diberikan adalah ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini dan masukkan nama kita dan email yang kita punya. Kemudian langsung saja join. Nah, ini adalah room yang personalnya. Jadi seperti ini tampilan ketika kita sudah memasuki akan meeting. Kemudian kita join. Namun ketika host tersebut tidak aktif, mungkin kita bisa menunggunya dan bisa langsung keluar layar. Nanti ketika hostnya tersebut aktif, kita bisa masuk ke layar lagi dan nanti akan muncul tampilan meeting baru seperti pada Zoom atau Google Meet. Ketika selesai, kita keluar. Selesai. Jika tidak memiliki aplikasinya, kita bisa menggunakan Google. Maka kita tulis saja Classroom. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung klik lagi. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Kita buka dulu. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita langsung saja memasukkan email yang sudah kita punya.
Nah, kemudian akan ke save dan kita disuruh untuk menambahkan profil lainnya, namun jika tidak, nanti saja. Nah, ini sudah masuk ke room Google Classroom. Di sini tidak ada jadwal dan tidak ada kelas. Mungkin nanti ketika ingin join kelas, kita bisa memasukkan kelas kode dari guru atau dari dosen. Setelah itu nanti akan muncul tampilan tugas-tugas. Jadi ini adalah tampilan dari Google Classroom. Ini adalah salah satu contoh kelas yang saya ikuti, yaitu nanti dosennya atau guru-guru bisa memberikan materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian nanti di sini ada room tugas. Nah, di sini sudah tertera tugas-tugas yang telah diberikan, bisa dalam bentuk file kita mengirimnya tugasnya, ataupun bisa dalam bentuk komen-komenan. Misalkan seperti ini. Nah, nanti kita lihat ini adalah soal-soal yang diberikan. Dan ini adalah untuk mengirimkan jadwal, untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang telah selesai kita isi. Misalkan ini ada file, kita akan membuka filenya, select nah, kita langsung saja unggah dan upload. Kita tunggu. Nah, ini tugas-tugasnya akan terkirim dan kita pencet turn in untuk mengirimkan tugas. Dan tugas kita telah terkirim kepada dosen. Nah, Zoom ini mungkin fitur-fiturnya lebih lengkap lagi, namun membutuhkan sinyal yang lebih kuat daripada yang Google Meet. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mendaftar. Jadi, untuk cara pendaftarannya sama seperti aplikasi sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah mendaftar. Nanti ketika kita ingin membuat jadwal, untuk misalkan untuk seminar di hari Selasa atau di hari Senin, kita langsung buat aja schedule-nya. Ini kita namain dulu. Kemudian kita pilih mau tanggal berapa kita akan melaksanakannya. Misalkan hari Selasa. Nah, ini sudah tertera dari jam 13 sampai 13.30. Kemudian kita jika ingin menggunakan password, kita bisa aktifkan, namun jika tidak usah diaktifkan passwordnya. Kemudian setelah itu selesai dan schedule telah dibuat. Nah, ketika kita tidak ingin men-share-nya lewat Gmail, kita bisa copy paste saja dan kita share misalkan ke WhatsApp. Nah, bisa di share seperti ini. Ini udah terbuat schedule-nya. Kemudian jika ingin memulainya, nanti kita tekan start meeting yang telah kita buat jadwal tadi. Ya, connect-nya agak lama ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika ingin unmute, langsung saja. Dan ini ada
penggunaan video, tapi bisa juga nggak usah pakai video. Dan ketika kita ingin men-share beberapa dokumen, ini bisa dilakukan. Dan ini ada, misalkan ketika kita sedang menjelaskan, maka bisa dicoret-coret. Kita ubah dulu. Pensilnya berwarna hitam. Bisa dimulai. Ini penghapusnya. Kita mulai ulang. Dan ketika sudah selesai mencoret-coret, maka kita akan keluar lagi pakai stop share. Kemudian kita di sini bisa melihat siapa saja yang sedang menjadi partisipan kita. Kemudian kalau misalkan mau invite, silahkan di-invite. Ini bisa menggunakan copy link juga, bisa menggunakan Gmail dan lain-lain. Nah, di sini juga ada aplikasi mute all. Jadi nanti ketika ingin kita berbicara sendiri agar tidak terjadi dengung atau tidak terjadi banyak suara, kita bisa langsung mute all saja. Nah, untuk partisipan nanti tidak bisa ngomong sendiri, tidak bisa berbicara lagi. Kemudian nanti di sini bisa melambaikan tangan ketika ingin bertanya, dan di sini ada juga room chat-nya. Jika tidak muncul suara ataupun sedang error, bisa menggunakan chat ini. Kemudian send, dan biasanya chat tersebut muncul di layar untuk bisa kita lihat. Ini untuk switch kamera, kemudian switch lagi. Sudah selesai. Jika sudah selesai menggunakan meeting ini, kita pencet end saja.